Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Neville. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari Advanced Operation Management terkait idea improvement di divisi saya sendiri, yaitu Sales and Distribution. Oke, pertama, saya akan menjelaskan idea improvement yang saya sudah kembangkan di channel General Trade. Pada channel General Trade, idea improvement yang saya gunakan di sini yaitu the process of benchmarking, di mana saya mengadopsi dari strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk mengklasifikasikan jenis treatment yang berbeda-beda yang dilakukan ke nasabah kartu kredit mereka. Karena yang kita ketahui sendiri bahwa kartu kredit itu kan memiliki berbagai macam tipe ya. Ada yang platinum, ada yang gold, maupun juga ada yang silver. Dan itu treatmentnya berbeda-beda. Nah, di mana hal tersebut menjadi menarik nih apabila memang kita terapkan penggerapan channel GT, yaitu mengklasifikasikan outlet GT di Nutrifood. Adapun literatur yang sudah saya temukan, di mana membedakan treatment ke outlet dapat meningkatkan rasa satisfaction ataupun juga kepuasan dari consumer kita sendiri. Maka dari itu, saya membreakdown outlet-outlet GT kita menjadi 3 kategori, yaitu grosir, semi-grosir, dan juga retail. Cara membedakannya dapat Bapak dan Ibu lihat dari bagian di pojok kanan atas. Nah, di mana grosir dan juga semi grosir itu sendiri, yang potensialnya itu bisa kita bedakan lagi menjadi beberapa kategori nih. Dapat melihatnya dari sisi apakah order itu berbentuknya seperti minimarket, apakah SKU-nya lengkap, atau memang dia memiliki mesin kasir, dan sebagainya. Maka dari itu, di dalam framework yang sudah saya coba untuk jabarkan, di mana growth itu sendiri dapat kita bagi menjadi dalam 4 kategori besar, yaitu grosir permanen, grosir yang berbentuk seperti supermarket, grosir yang memiliki canvasser, ataupun juga grosir yang memiliki salesman dan juga motoris itu sendiri. Nah, di mana dari keempat kategori ini, kita dapat membedakannya secara dari sisi programnya dan juga secara dari treatmentnya. Saya ambil contoh. Kalau misalnya memang secara dari grosiran permanen, itu memang kita bisa memberikan perlakuan seperti pemasangan spanduk, kemudian kita harus memberikan katalog produk, terus kemudian kita harus bisa memberikan kaos ataupun juga masker untuk karyawannya yang mempromosikan Nutribut secara tidak langsung. Nah, berbeda nih apabila memang kita membandingkannya dengan grosiran jenisnya yang kanvas ataupun juga dia memiliki salesman dan juga motoris. Mungkin dia tidak perlu katalog produk, tapi memang kita lebih bisa mensupport mereka di sisi insentifnya untuk karyawan-karyawannya mereka sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke dalam kategori yang semi grosir. Saya membaginya menjadi 3 kategori besar, hampir sama seperti grosir yang tadi. Ya, kalau misalnya untuk yang si semi grosir sendiri, memang ada semi grosir permanen, semi grosir kanvas, dan juga semi grosir yang memiliki salesman dan juga motoris. Secara dari program dan juga treatmentnya, memang hampir menyerupai dengan yang channel grosir tadi. Namun, yang membedakan hanya dari sisi besaran persentase yang mana memang semi grosir tentunya pasti lebih kecil dibandingkan dengan outlet yang berjenis yang grosir. Nah, untuk yang terakhir memang kita bermain yang dari retail, di mana treatmentnya itu sendiri memang lebih ke pemberian hanger besi dan juga mini banner saja. Jadi kita tidak memfokuskannya untuk pemberian program-program seperti diskon reguler ataupun juga seperti sewa display. Kemudian saya masuk ke dalam idea improvement di channel modern trade. Pada pengembangan ide di modern trade, saya juga menggunakan tools idea improvement yang sama seperti general trade tadi, yaitu the process of benchmarking. Di mana kali ini saya mengadopsi strategi yang dilakukan oleh Indomaret maupun juga Alfamart. Yang mana, kalau misalnya memang kita tahu ya, bahwa Indomaret dan juga Alfamart itu jatuhnya strateginya lebih mendekatkan dirinya ke consumer, bukan consumer yang mencari-cari ke mereka. Jadi, dari literatur yang sudah saya cari juga, ternyata memang aktivitas ekonomi cukup berimpact secara pandemi COVID. Ya, bisnis minimarket dan juga supermarket mandiri secara lokal itu tumbuh sangat pesat di berbagai kota maupun juga kabupaten. Maka dari itu, saya suggest untuk membuat framework di mana memang kita sebenarnya ini perlu nih untuk memilih outlet yang potensi di setiap masing-masing kecamatan
yang mana setelah memang kita memilih outlet di masing-masing kecamatan itu sendiri, kita juga lengkapi secara dari assortment dan juga availability produknya, sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi nih capek-capek untuk pergi ke pusat kota untuk mencari produk-produk kita. Jadi sehingga pertumbuhan incremental sales dan juga yang didapatkan dari Nutrifood itu sendiri dapat membuahkan hasil yang lebih signifikan. Sekian presentasi dari saya. Semoga ide-ide improvement yang sudah saya jabarkan tadi cukup bermanfaat untuk diri sisi Nutrifood-nya. Thank you.